terkait dengan latar belakang Joseph Schumpeter. Yang pertama, hidup di zaman modern 1183 sampai 1950. Teorinya diungkapkan dalam suatu kerangka analisis sosial yang luasnya seperti halnya ekonomi dan teori ekonomi. Yang kedua, Schumpeter mengasumsikan adanya perekonomian persaingan sempurna yang berada dalam keseimbangan mantap. Yang ketiga, unsur pertama pembangunan terletak adanya kombinasi baru dalam kegiatan pembangunan yang berupa inovasi yang perlakuannya adalah wira swasta atau inovator atau entrepreneur. Selanjutnya bakalan dijelaskan oleh rekan saya. Teori Joseph Schumpeter. Joseph Schumpeter adalah penganut aliran teori neoklasik. Teori neoklasik ini berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi bersumber pada penambahan dan perkembangan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran target. Inovasi Joseph Schumpeter. Schumpeter berpendapat bahwa inovasi dan perubahan teknologi suatu bangsa berasal dari para wirausahawan atau roh-roh liar. Dia menciptakan Unternehmergeist bahasa Jerman untuk jiwa wirausaha. Dia percaya bahwa orang ini adalah orangnya yang membuat hal-hal bekerja dalam perekonomian negara. Fungsi kewirausahaan. Menurut Joseph Schumpeter, fungsi efektif seorang wirausaha adalah memulai inovasi dalam usaha. Teori ini disebut juga teori inovasi atau teori dinamis. Menurut teori ini, wirausaha muncul karena individu mempunyai unsur psikologis tertentu, yaitu kemauan, intuisi diri, kapasitas toleransi. Wirausahawan adalah orang yang mempunyai sifat kreatif. Inovasi-inovasi yang dikembangkan oleh Joseph Schumpeter ada 3. Poin yang utama yakni mencari lokasi pasar yang baru. Mencari lokasi pasar baru yang tentunya masih banyak yang belum memiliki pesaing, otomatis akan meningkatkan keuangan dari perusahaan tersebut. Hal ini juga ditunjukkan dengan tingkat ekspor guna untuk memperluas pasar produksi. Nah, yang kedua yaitu efektivitas dan efisien pada proses produksi. Seorang pengusaha tentunya akan melakukan inovasi pada usahanya. Seperti, jika mesin mereka terlalu tua atau sudah rusak, mereka akan menggantinya dengan mesin yang baru. Mesin yang baru inilah yang akan berdampak pada efektivitas proses produksi. Poin yang ketiga, yakni mencari sumber bahan mentah. Mencari sumber bahan mentah dapat diartikan sebagai mencari sumber bahan yang berkualitas baru, namun tetap dapat diterima di pasaran, yang mana belum ada pengusaha lain yang menemukan, dan inilah yang disebut dengan inovasi. Ada pula teori inovasi laba yang dinyatakan oleh Joseph Schumpeter bahwa wirausahawan memperoleh keuntungan apabila inovasinya berhasil dalam mengurangi biaya produksi secara menyeluruh atau meningkatkan permintaan atas produk. Namun, kreativitas dan keuletan yang menghasilkan inovasi tak selalu memberikan hasil yang sesuai dengan harapan. Teori dari Joseph Schumpeter. Yang pertama, diperkenalkannya ekonomi baru. Ekonomi baru bisa dikatakan sebagai ekonomi kreatif yang mengintensifkan informasi dan kreativitas yang mengandalkan stock of knowledge dari berbagai sumber sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonomi. Ekonomi baru adalah ekonomi yang telah bergerak ke arah yang baru. Ekonomi baru juga sering disebut sebagai ekonomi digital maupun ekonomi internet. Ekonomi baru ditandai dengan banyak hal, terutama penggunaan teknologi dan internet secara digital. Perdagangan tanpa kenal ruang dan waktu, serta kecepatan merupakan elemen yang paling penting dalam segala hal. Nah, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa dampak yang kedua adalah meningkatnya efektivitas dan efisiensi proses produksi. Di era sekarang ini, dunia usaha mengalami peningkatan yang sangat pesat, sehingga menimbulkan perusahaan-perusahaan rintisan dengan produksi jenis yang berkualitas dan inovatif, memicu perusahaan lain untuk berusaha bersaing memenangkan kompetisi dan menguasai pasar, seperti membuat produk yang serbaguna, serta efisien yang akan berdampak pada keefektifan proses produksi.
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi proses produksi akan membuat dan memudahkan mengelola manajemen suatu perusahaan agar memperlancar proses produksi. Selain itu juga agar mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin dengan menggunakan biaya produksi yang seminimal mungkin. Efektivitas adalah hasil produksi maksimal dari sistem pada periode tertentu yang dapat diharapkan perusahaan untuk menghasilkan berbagai produk dengan metode penjadwalan, cara pemeliharaan, dan standar mutu tertentu. Dapat dikatakan apabila proses produksi efisien, maka hasil produksi juga akan lebih efisien. Dampak yang ketiga adalah tumbuhnya proses peniruan atau imitasi dari pengusaha lain. Banyak proses peniruan atau imitasi dari perusahaan-perusahaan lain. Peniruan adalah menjiplak praktek-praktek bisnis dari perusahaan lain. Entah itu perusahaan lain yang berada dalam industri yang sudah dimasuki atau industri yang terkait. Strategi peniruan ini digunakan untuk meminimalkan risiko kerugian akibat pernyataan baru. Apalagi sekarang peningkatan usaha yang seperti di Cina dan Korea menghadapi persaingan produk impor yang masuk ke negaranya. Dengan melakukan strategi inovasi yang pada awalnya melalui proses imitasi, baik desain produknya, sistem manajemen atau sistem distribusinya, agar mempelajari produk dari pesaing dan melakukan perbaikan melalui inovasi.